Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Alfayad dengan NIM 2503402. Perkenalkan, nama saya Adrian Fareza dengan NIM 2504355. Perkenalkan, nama saya Nanda Fidratul Fauzian dengan NIM 2501407. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fazri dengan NIM 2500074. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem aplikasi perpustakaan elektro yang berbasis file teks. Tujuan utama program ini dibuat adalah untuk memudahkan pengelolaan data buku di perpustakaan. Dan yang kedua, memonitoring setiap transaksi buku ke dalam database berbasis file teks. Fitur utama aplikasi ini, yang pertama, setiap mahasiswa akan diberi pinjaman buku maksimal 2, sekaligus mahasiswa menyertakan nama dan NIM. Setiap transaksi akan secara otomatis memperbarui status buku di dalam file teks dan akan mencetak struk sebagai bukti transaksinya. Tidak hanya itu, di dalam sistem ini terdapat fitur tambah, edit, dan hapus buku untuk admin. Seluruh data buku dan riwayat transaksi akan tersimpan di dalam file teks meskipun program dimatikan. Library yang digunakan terdapat 4 library, yang dimana yang pertama include studio.h digunakan untuk proses input-output seperti printf dan scanf, yang dimana standar. Yang kedua ada include stdl library.h digunakan untuk mendukung pengelolaan proses program seperti sistem CLS. Yang ketiga is include string.h mengelola tipe data string. Yang terakhir include time.h digunakan untuk mengambil serta menampilkan tanggal pada sistem. Fungsi dalam pemrograman yang dimana terdapat dua fungsi utama, void dan integer, yang dimana void artinya berfungsi fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya untuk integer sendiri yaitu kebalikan daripada void, yang dimana sistem ataupun fungsi tersebut mengembalikan nilai dan nilainya bertipe integer. Di sini terdapat void dan integer hanya terdapat pada integer get tanggal sekarang. Pembagian fungsi dari kegunaan. Yang pertama, fungsi utility atau pendukung digunakan untuk sistem. Yang kedua, fungsi pilihan menu user digunakan untuk user atau mahasiswa. Yang ketiga, fungsi pengelolaan file. Yang keempat, fungsi pilihan menu admin untuk admin. Fungsi utility. Di dalamnya terdapat void bersihkan tampilan, digunakan untuk membersihkan layar. Kemudian ada void bersihkan buffer, digunakan untuk membersihkan input buffer standar. Kemudian ada void pause, digunakan untuk menjeda eksekusi program dan menunggu pengguna menekan tombol enter. Kemudian ada void get tanggal sekarang, fungsi ini mengambil tanggal sistem saat ini dan mengembalikannya sebagai bilangan bulat dalam format year, month, day. Kemudian ada void format kode buku, digunakan untuk memformat kode buku numerik menjadi string dengan format tertentu. Selanjutnya ada fungsi pengelolaan file. Yang pertama ada void simpan buku. Ini digunakan untuk menyimpan data buku dari memori ke dalam file. Dan ini membuka file dengan mode write, yang artinya file lama akan ditimpa. Selanjutnya yang kedua ada void baca buku. Ini digunakan untuk membaca data buku dari file ke dalam memori dan membuka filenya dengan mode read. Selanjutnya ada void simpan history. Ini digunakan untuk menyimpan riwayat peminjaman atau pengembalian buku, dan ini membuka file history dengan mode append, yang artinya memastikan data lama tidak terhapus. Yang keempat, void tampilkan history. Ini digunakan untuk menampilkan riwayat peminjaman buku dan membuka file history dengan mode read. Dan yang terakhir adalah void inisialisasi data awal. Ini digunakan untuk mengisi data buku awal, yaitu default, saat program pertama kali dijalankan. Jadi ada fungsi menu user, yang dimana terdapat 3 menu utama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, void tampilkan buku, void pinjam buku, dan void kembali buku.
Void tampilkan buku, yang dimana layar akan menampilkan header daftar buku, yang nantinya buku-buku yang tersedia akan ditampilkan. Selanjutnya ada void pinjam buku. Di sini user dapat meminjam buku dengan nantinya akan memasukkan data peminjam, yang itu nama dan NIM. Dan yang terakhir void kembali buku, yang dimana ketika user telah meminjam nantinya akan dikembalikan, yang nanti akan dieksekusi di void kembali buku. Nah, fungsi monoadmin ini dikhususkan untuk admin, yaitu ada 3. Yang pertama ada void tambah buku, digunakan untuk menambah buku. Void edit buku digunakan untuk mengedit nama buku. Dan void hapus buku digunakan untuk hapus buku. Nah, di sini pun ada pula fitur tambahan fungsi admin. Yang pertama, user akan diminta memasukkan password. Passwordnya itu admin123. Nah, pada saat jika benar, fungsi akan memasukkan ke dalam void edit buku ataupun hapus buku dan ataupun void tambah buku. Nah, lalu jika salah, sistem akan menampilkan password salah dan mengembalikan ke menu utama. Kesimpulan dari proyek ini adalah aplikasi perpustakaan ini telah berhasil dibuat dengan baik dengan fitur-fitur utama seperti manajemen data buku, peminjaman, pengembalian, pencatatan histori, dan lain-lain. Semuanya berfungsi sesuai kebutuhan. Yang kedua, proyek ini membantu kami memahami lebih dalam penerapan database sederhana berbasis file TXT, termasuk proses penyimpanan, pembacaan, pengelolaan data secara permanen menggunakan file handling. Yang ketiga, melalui proyek ini, kami menjadi lebih memahami pentingnya perancangan program yang terstruktur, modular, dan sistematis, sehingga program tidak dibuat secara asal-asalan dan lebih mudah dikembangkan serta dipelihara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.